Ya
عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله كرامه من الآمنين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbir warham wa anta khairur rahimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya kashifal gham ya madli ibadi ya ghafir wa yarham wa ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Idfa'anna al-bala wal bala wal riba wal fahsya wal zina wal khamar wal fitnah wa suyubal mukhalifata wa syadaid wal
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alladzi arsalahu bil huda wal haqqi ala nasi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahadu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang belum hormati dan bermuliakan para alim ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh rahimahullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya kembali kita memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkah rahmat, limpahan taufik dan hidayah, kesehatan dan keafiatan sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahmi dengan niat dan tujuan kembali sama-sama kita menunaikan keperluan kita, yaitu salat subuh. Alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan berjamaah, kemudian sama-sama kita menuntut ilmu pengetahuan agama yang mudah-mudahan kita sebagai senantiasa bercucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita berataan, dijauhkan dari mara bahaya bala bencana, mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah selalu kepada kehariban kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad beserta keluarganya, kerabat, zuriat, sahabat dan pengikut yang setia mengikut jejak langkah sidin hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah keluarga rahimahullah. Alhamdulillah kita masih disihatkan badan, dipanjangkan umur sehingga kita memasuki pada hari yang kedua pada hari ini, yaitu bulan Sayyidus Syuhur, penghulu daripada segala bulan, yakni yang penuh rahmat serta ampunan dan terbebasnya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada yaitu finnar ataupun ibun minanar atau daripada api neraka. Maka sudah sewigianya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena makhluk Allah yang diciptakan baik di langit maupun di bumi, yang mana yakni selain daripada manusia seperti binatang, seperti gunung-gunung dan lautan,
serta langit dan bumi dan seluruh makhluk Allah yang bernama malaikat, mereka berkata pada malam daripada awalnya bulan Ramadan, mereka pun berseru dengan ucapan, beruntunglah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menemui bulan Sayyidus Syuhur atau penghulu daripada seluruh bulan-bulan, yaitu bulan Ramadan. Maka mereka pun memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang akun, artinya daripada mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, karena mengharapkan yaitu pahala daripada Allah dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah segala dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh rahimakumullah. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa futihat abwabus sama wa bulikat abwabu jahannam wa sulsilatis sayatin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pun berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datangnya bulan Ramadan, semua pintu-pintu surga dibuka dan semua pintu-pintu langit yaitu dibuka. Artinya doa kita diijabah oleh Allah. Dan kemudian pintu-pintu neraka ditutup dan terbelenggunya daripada syaitan ataupun dibelenggunya daripada syaitan. Yang jadi pertanyaan, apakah di bulan Ramadan ini kada ada maksiat? Apakah artinya di bulan Ramadan ini kurang banyak artinya berbuat taat? Memang, tetapi banyak juga yang berbuat maksiat serta menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa jadi sedemikian? Sedangkan iblis dan syaitan itu pada bulan Ramadan telah artinya dibelenggu ataupun ditaruti atau dipasung oleh kita. Nah, ini kada lain daripada yaitu hawa nafsu kita ada di dalam diri kita. Makanya istilah bagi orang-orang yang salih, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah, yaitu dengan kata mufrad di dalam ilmu nahwu itu adalah yaitu istilah suluk. Jadi istilah suluk itu adalah perjalanan. Isimnya adalah isim mufrad dan kemudian jamaknya adalah yaitu salik ataupun salikin. Orang nang pun berjalan. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah dekat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu ada jarak kepada hambanya. Kenapa mati ada istilah suluk ataupun perjalanan ataupun salikin, orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan Allah taala itu jauh. Padahal Allah ada jarak dengan hambanya. Nah, ini kada lain daripada yaitu syahwat-syahwat nafsu kita ada. Seperti sombong di dalam hati kita, seperti riya, seperti takabur, seperti ujub misalnya di dalam hati kita. Itu adalah syahwat-syahwat di dalam hawa nafsu kita. Nah, sehingga Allah itu seakan-akan jauh. Nah, jangan ada syahwat-syahwat hawa nafsu di dalam diri kita yang selalu artinya membangkang serta mengundang daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mendinding akan jarak kepada Allah, itu niscaya mereka itu ada tirai
kada ada jarak dengan Allah itu dengan hambanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya tentang hambaku, kata Allah, maka katakanlah aku sangatlah dekat. Artinya ada tirai di sisi Allah dengan hamba-hambanya. Karena ada syahwat dan hawa nafsu kita, maka disitulah artinya maulah dinding daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat jamaah mulia sungguh rahimahullah. Dan kita diperintahkan di bulan Ramadan ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memelihara diri kita, yaitu baik pendengaran, penglihatan, lisan, dan seluruh anggota-anggota batang tubuh kita jangan sampai menggawi nang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga membatalkan pahala puasa itu. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaulan zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang artinya mereka itu tidak meninggalkan ucapan dusta dan perbuatan keji di saat berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan puasanya atau kada menghajatkan puasanya. Artinya kada dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabda Rasulullah lagi, yaitu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidaklah mendapatkan hasil daripada puasanya itu selain daripada lapar dan haus belaka. Nah, justru itulah kita artinya senantiasa memelihara diri kita, baik itu menjaga ucapan kita, penglihatan, pendengaran, karena itu adalah merupakan daripada pembatal pahala daripada puasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita yaitu diperintahkan sunnah hukumnya memperbanyak sedekah pada ketika di bulan Ramadan ini. Karena sedekah itu adalah artinya luar biasa, sekalipun artinya di bulan Ramadan, apalagi di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala nilai ibadah. Dan sedekah itu pemurah adalah artinya daripada amalan kekasih-kekasih Allah. Artinya kekasih Allah, wali-wali Allah Ta'ala itu kada ada mereka yang kikir ataupun bakhil. Mereka adalah pemurah. Mereka pemurah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ada pemurah kurang berisi harta, maka dengan hartanya. Apabila artinya kada berisi harta, kuat tenaganya, maka hendaklah dengan tenaga. Apabila kada kuat juga tenaganya, hartanya kada ada, maka hendaklah dengan kepintarannya. Nah, maka artinya sesuai dengan apa yang telah diberikan Allah artinya kepada kita, maka hendaklah pemurah. Jadi yang diartikan pemurah itu hanya dengan sebatas harta saja. Artinya sesuai dengan kemampuan kita. Ada kisah dua orang aulia Allah Subhanahu wa taala, yakni artinya berdua bedang sanak. Orang ini sama kekasih Allah ataupun wali Allah. Kemudian dihabarkan orang bahwa kedua-duanya ini sangatlah pemurah. Maka ada seorang tuan guru yang hendak artinya membuktikan pemurahnya itu seperti apa, yang kabar oleh orang-orang bahwa artinya dua orang aulia Allah ini sangatlah pemurah. Kemudian tuan guru ini datang kepada Nang Ading. Jadi Nang Ading, lalu kemudian
Setelah artinya berkenalan, setelah berbincang-bincang, lalu si tuan guru ini minta izin untuk bermalam di rumah Nang Ading tadi, seorang awliya. Kemudian setelah itu silahkan ujar Nang Ading tadi sempian bermalam. Nah, lalu setelah malam hari, kemudian artinya di situ ditakuni oleh tuan rumah atau Nang Ading seorang awliya tadi, sempian apa angkat dulu. Lalu dijawab oleh tuan guru tadi, ulun yang paling ketujuh adalah jantung kambing, jantungnya kambing. Lalu ada nih ujar artinya setumat, ujar Nang Ading tadi, lalu ahli rumah saja. Setelah ahli rumah tadi, kemudian menyembelihakan kambing. Sekali artinya sudah masak, dia artinya disodorkan kepada tuan guru tersebut, ada maharat lagi 33 ekor atau 33 buting artinya jantung kambing, berarti 33 ekor kambingnya. Lalu berkatalah artinya tuan guru tadi, ini bukan pemurah lagi, ini adalah mubazir presiden. Apa banyakan artinya 33 ekor sekali memberikan, daripada saking pemurahnya tuh. Nah, lalu artinya diketahuilah oleh artinya daripada aulia Allah tadi akan khatar hati daripada tuan guru tadi. Wahai tuan guru, ini bukan mubazir. Ini adalah artinya hadiah kepada sampian daripada kesukaan sampian. Daging-dagingnya kubagikan sudah kepada fakir miskin. Jadi habis daging itu sebenarnya. Cuma kemudian ini artinya apa jantungnya aja. Yang lainnya sudah dagingnya habis 33 ekor tadi. Artinya setelah disembelih kemudian diberiakan ke fakir miskin. Nah, tuan guru tadi berarti ada mubazir. Kemudian setelah itu artinya setelah malam pagi pun artinya banyak juga artinya disediakan oleh orang tersebut. Jadi luar biasa. Lalu datang pun di mana dalam sanak sampian nang kakak tuha sampian lebih murah. Maka dikabarkan nang kakak tuha ini lebih murah lagi daripada kakak anak Ading tadi. Nah, kemudian ujar Nang Ading rumah Sidin di situ artinya di situ alamat Sidin. Lalu ringkas kisah langsung dicariin oleh tuan guru tersebut kepada nang kakak tuha tadi. Nah, setelah sampai di kakak tuhanya tersebut, seorang aulia Allah tersebut kemudian disirahkan naik dan berkenalan dan berpadah pada sudah bermalam pada Nang Ading tadi. Lalu ujar tuan apa dia tuan guru tadi ulun untuk 4 bermalam juga di sini. Ujar Sidin silahkan juga kita seadanya di rumah ini. Kemudian setelah itu, nah setelah artinya bermalam pas malam hari, maka artinya keluarlah sajian makanan. Jadi cuma belain lawan Nang Ading. Nang Ading tadi mana kuliah. Nah, apa dia nang paling ketujuh? Cuma nang kakak tadi, nang keluar tadi kurma 3 biji, kemudian artinya di situ roti kering sebuting, kopi pahit sebuah. Jadi tamu ujar nang tuan guru tadi mungkin ini pasulan hajahnya, ataupun artinya di sini istirahat hajahnya. Nah, kemudian ditungguin oleh tuan guru tadi setelah habis 3 biji kurma. Lalu kemudian artinya kopi pahit secangkir, kemudian artinya wadai taring tadi sebuting. Nah, ditungguin ada dulu keluar lagi sampai subuh. Jadi setelah subuh kemudian sama keluar tadi pulang disebutin roti karing sebuting, kurma 3 biji, imbah itu kopi pahit sebuah. Karena manisnya itu lawan rumahannya tidak apa itu. Lalu kemudian setelah itu talintaslah di hati tuan guru tadi, pemurah apa ini? Kakak berarti tak memurah adiknya, kan istilahnya adiknya tadi menyembelihakan 33 ekor kambing. Sekali adiknya menyembelih, ini artinya kayak ini aja, Pak berarti tak memurah adik pada anak kakak. Sedangkan kabarnya artinya tak memurah kakaknya daripada adiknya. Nah, lalu diketahui khatar hati dari tuan guru tadi boleh artinya wali Allah Ta'ala tadi. Wahai tuan guru, ketahuilah oleh engkau bahwa artinya di sini nang kami sajiakan lawan sempian
pada artinya malam tadi itu adalah jatahku biniku lawan aku. Itu jatah biniku lawan dia. Jadi aku ada makan artinya habis kesuruh pada itu. Kemudian yang pagi hari ini artinya itu jatah anak-anakku, artinya usahajiakan lawan nikah. Artinya seluruh harta yang ada pada artinya seorang aulia Allah tadi habis disedekahkan kepada tuan guru tadi, habis dihadiahkan kepada tuan guru tadi. Nah, sedangkan adikku Ujar Sidin itu 33 ekor kambing, ribuan kambingnya masih artinya di rumah. Jadi kira-kira tak murah mana? Namun secara lahir, secara jahir, memang artinya tak murah, tak banyak. Nah, adik memberi 33 ekor kambing, tapi itu ribuan lagi artinya kambingnya nanti di rumah tuh pada saudari. Sedangkan artinya nang kakak Tuhan tadi itu habis semuanya harta nang ada pada Sidin walaupun seadanya tadi, tapi itu ada lagi kita Sidin. Berarti tak dasar tak murah nang kakak tadi walaupun nilainya sedikit. Nah, jadi bersedekah itu artinya kesimpulannya bukan tergantung banyaknya, karena sesuai dengan keadaannya masing-masing. Mungkin aja orang yang bersedekah 1 juta lebih afdal, lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang bersedekah yaitu 10.000 daripada orang yang 1 juta. Kenapa orang yang 10.000 ini duitnya 100.000 aja atau 50.000 aja, waninya masih dapat 10.000. Sedangkan artinya di situ orang yang berduit miliaran hanya wani artinya 100.000 atau 1 juta atau 2 juta 3 juta itu masih tak banyak. Artinya apa artinya bersedekah 10.000 karena menjadi 50.000 atau berduit 10.000 yang misalkannya pulang diberiakannya bagi seluruh hartanya habis ngernya, artinya tak abdal yang 10.000 daripada yang 1 juta tadi. Nah, jadi Allah ada menilai daripada banyaknya orang yang bersedekah, tetapi menilai daripada artinya kemampuan serta artinya di situ girahnya untuk artinya mengikuti akan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi inilah merupakan artinya kita sedekah itu sesuai dengan kemampuan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah keluarga rahimahullah, mungkin aja kita sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian pada subuh ini kita mendapatkan rahmat taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita berataan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatika wa nawwir al-arda bi nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ftah alaina futuhal alimin, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fid-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa sallim. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Allahumma shalli 'alaihi wa
وسلم اللهم صل على محمد رسول الله يا ربي صل عليه وسلم حبيب الله تقبل الله منكم.